Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan kuliah pengembangan bisnis 2 pertemuan yang ke-14. Oke, sesuai yang sudah saya share materi pendahuluan kemarin di WA, kita akan belajar tentang bisnis model baru ke depan. Ini agak-agak futuristik hubungannya dengan metaverse. Sudah dilihat belum yang saya share kemarin? Sudah, Pak. Sudah. Tapi yang satunya cuma beberapa aja sih, Pak. Satunya udah. Nurus juga sudah? Masih beberapa, Pak. Yang pertama, jenengan seri yang kurang paham. Oke, yang pertama karena panjang 1 jam, saya nggak akan putar ya. Saya anggap kalian sudah paham. Ini saya kasih cuplikan yang nggak panjang ini ya. Oke, sebentar. Iya, Sharingnya harus pakai. A lot of us who work in offices have gone remote. And suaranya while I ya? miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the Kita commute. lihat bagaimana You would still orang have masa that depan sense of presence, akan seperti shared ini. physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Begitu dia menggunakan kacamatanya, maka dia terhubung ke dunia maya atau ke metaverse atau universe yang berbeda yang secara digital diciptakan. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Jadi dari kacamatanya itu nanti bisa memvisualisasikan semuanya menjadi 3 dimensi. Good. Let's get together real quick for a debrief. Dia bisa berkomunikasi dengan siapapun dimanapun secara real time. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. Macam dia Zoom, So what do we dia think? Hadir. I think it's ready. Great. Di desainnya atau apapun mereka langsung bisa visualkan 3 dimensi. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Dia bisa menghadiri presentasi di sebuah ruangan yang ada di tempat lain jauhnya hanya dengan ada di rumah. Jadi semacam Zoom gitu, tapi lebih kelihatan nyata. Karena orang semacam seperti berkumpul. Ada avatarnya. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Bisa punya gambaran nggak ini kira-kira? Enggak, Pak. Sudah. Berarti Sumpah. itu ya, Pak ya. Kayak metaverse ini kayak nantinya kan bisa kayak menggantikan internet gitu nggak sih, Pak? Ya, internet itu sendiri. Jadi sekarang itu yang mengembangkan itu si Facebook ini, si siapa namanya, Mark Zuckerberg, juga Elon Musk. Tahu Elon Musk ya? Apa Pak itu? Elon Musk itu yang bikin mobil baterai itu loh, mobil Elon Musk. Elon Musk itu sekarang sudah meluncurkan 3.000 satelit. Rencananya dia akan akselerasi sampai 6.000 satelit. Satelit-satelit itu mengambang di atas, itu akan mengkoneksikan satu sama lain, sehingga internet akan semakin cepat dan semakin murah.
Ya, jadi semua di belahan dunia manapun akan terkoneksi dengan sangat cepat. Dengan link tadi itu, dengan banyaknya satelit tadi itu. Jadi sudah tidak pakai jalur bawah, jalur laut yang pakai fiberglass dan lain sebagainya, yang rentan bencana, tapi dia bikin di atas. Jadi orang connect itu dengan sangat murah dan mudah, dengan akses yang sangat cepat. Itu memungkinkan membangun sebuah yang namanya metaverse tadi. Ketika orang sudah membangun, verse itu kan alam semesta ya. Alam semesta yang banyak maksudnya itu. Jadi nanti ada buatannya Elon Musk, ada buatannya Mark Zuckerberg, mereka bikin semacam dunia sendiri-sendiri atau alam sendiri-sendiri. Apa sih kelebihannya? Kalau kita masuk ke salah satu alamnya tadi itu, dunianya dia, kemudian misalkan kita mau beli kampus OMG di lokasi yang ada di universe-nya Facebook, kita beli dan kita akan dapat sertifikat tanah di tempatnya UMG tadi itu. Dan mungkin kita bangun semacam UMG. Ini kelihatan seperti tidak nyata, tapi seperti layaknya www.umg.ac.id, dulu orang nggak ada yang mau beli alamat itu. Tapi kalau sudah tahu kalau umg.id itu bakal dipakai oleh UMG, maka ada nilai ekonominya. Orang berebut mau beli umg.ac.id. Bisa dipahami ya? Ya, itu seperti itu. Apalagi nanti misalkan kantor PBB ada di Amerika atau Hollywood, orang berlomba-lomba untuk membeli titik itu. Dan itu disertifikatkan nantinya. Dan ada teknologi NFT yang memungkinkan semua penandaan apa yang kita buat menjadi sebuah unik dan ada hakinya, artinya ada uangnya. Nanti teknologi akan menggunakan cryptocurrency. Tahu cryptocurrency ya? Tahu cryptocurrency nggak? Mata uang online itu Pak. Yes, uang online itu akan dijadikan basisnya. Mata uang online. Mata uang online. Jadi kalau nggak tahu cryptocurrency, silakan browsing. Ada Bitcoin, ada apa. Itu yang akan digunakan untuk transaksi. Jadi sudah tidak menggunakan mata uang negara. Jadi bisa dikatakan borderless, tidak ada batasan. Jadi orang berkarya, dibayari dan bayar pakai Bitcoin misalkan. Elon Musk kan sangat getol menyuarakan Bitcoin. Karena ke depan dia tahu metaverse itu bisa disupport oleh tadi yang namanya Bitcoin, yang namanya cryptocurrency. Ya, sampai seperti itu. Itu satu ya. Tadi kita bisa bekerja, kita bisa dengan sangat mudah memvisualisasikan tools-nya itu tinggal ada nanti pakai kacamata sama pegangan gitu. Yang kita bisa bergerak. Kalau kita masuk ke gym ya kita tinggal lari di situ nanti. Terus macam-macam. Sekarang kita lihat apa sih tanggapan pebisnis tentang ini. Saya akan putarkan satu lagi pendapat Dr. Indra. Oke. Dan mengumumkan akan menggelontorkan dana 10 miliar jadi Meta. Metaverse jadi bahan pembicaraan gara-gara Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi Meta.
Dengar ya, bisa didengar ya suaranya? Bisa, Pak. Dan mengumumkan akan menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah di tahun ini untuk membangun metaverse. Apa sih metaverse itu dan bagaimana metaverse akan mengubah cara kita bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan bisnis? Apa sisi baik dan buruk dari metaverse dan bagaimana perusahaan-perusahaan sebaiknya merespon hadirnya metaverse ini? Oh ya, tahukah Anda ada perusahaan Indonesia yang juga tengah membangun metaverse? Yuk kita cari tahu. Satu hal penting dulu ya, metaverse itu sekarang ini sebenarnya belum ada. Metaverse itu baru ada dalam imajinasi para pengusaha visioner seperti Mark Zuckerberg dan teman-temannya. Metaverse, jika nanti benar-benar terwujud, akan berpotensi mengubah cara kita menjalani hidup, bersosialisasi, bekerja, berbisnis, and virtually everything. Termasuk bagaimana kapitalisme bekerja. Bagi perusahaan, Metaverse membuka kemungkinan tanpa batas untuk mengeruk beragam keuntungan dengan cara-cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Bagi para pelaku industri kreatif, khususnya bidang digital design dan gaming, ini adalah tanah harapan yang terbuka lebar untuk Anda. Nah, kita akan bahas semua itu sebentar lagi. Sekarang, kita bahas dulu, apa itu Metaverse? Matthew Ball, seorang venture capitalist dan penulis Metaverse Primer, mendefinisikan Metaverse sebagai jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang bekerja secara real-time dan persisten, serta mendukung kesinambungan identitas, objek, sejarah, pembayaran, dan hak, yang mana dunia itu dialami secara serempak oleh jumlah pengguna yang tidak terbatas. Bingung ya? Oke, mungkin definisi Metaverse dari Facebook ini lebih mudah dipahami. Metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Oke, sudah lebih kebayang? Belum? Oke. Anda udah nonton film Ready Player One yang dibuat oleh Steven Spielberg. Nah, itulah Metaverse. Belum nonton juga ya? Oke, tahu game Fortnite yang populer itu? No? Oke, Roblox? Nah, pasti tahu dong ya. Anak-anak kita tuh nggak berhenti-hentinya memainkan permainan online itu. Nah, Metaverse itu seperti Roblox di mana Anda memainkan sebuah avatar yang Anda ciptakan untuk hidup dan berinteraksi dengan avatar lain dalam sebuah dunia virtual. Tapi bedanya, alih-alih Anda memainkannya dengan melihat layar gadget Anda, Metaverse dimainkan dengan menggunakan perangkat VR yang membuat Anda benar-benar merasa ada di dalam dunia virtual tersebut. Perbedaan yang lain dengan Roblox adalah ya jika tampilan dan desain dunia Roblox itu sangat sederhana, Metaverse akan bisa menghadirkan dunia 3 dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya, bahkan bisa lebih baik lagi. Saya berikan perumpamaan yang lebih konkret. Bayangkan seandainya tiba-tiba ditemukan sebuah planet baru yang tidak jauh dari bumi. Keindahan yang bisa kita temukan di planet itu hanya bisa dibatasi oleh daya imajinasi kita saja. Dan semua manusia, siapapun mereka, bisa tinggal di planet itu. Maka perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook berlomba-lomba untuk menguasai lahan sebanyak-banyaknya di dunia yang baru ditemukan itu. Dan di atas lahan itu, mereka membangun kota impian di mana siapapun bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Bisa melakukan hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan di bumi. Bermitra dengan banyak perusahaan pengembang, mereka membangun berbagai fasilitas umum. Ada mall, ada perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, dan kemudian menjual lapak-lapak tanah, rumah, apartemen, dan juga ruang perkantoran. Mereka hadirkan teknologi termutakhir dan konsep dunia yang begitu memukau. Semuanya dalam rangka memikat sebanyak mungkin orang untuk mau tinggal di kota impian yang mereka ciptakan. Nah, Metaverse kurang lebih seperti itu. Hanya bedanya, planet dan kota-kotanya bersifat virtual, berada di alam maya yang bisa kita akses melalui perangkat VR. Walaupun maya, pengalaman yang Anda alami di dalam dunia virtual itu bersifat real-time dan permanen, sama dengan kehidupan kita saat ini. Semua yang biasa kita lakukan dalam dunia nyata, bisa kita lakukan di sana. Bahkan lebih. Termasuk berbisnis dan berkarir untuk mencari uang. Di Metaverse, Anda bisa membeli tanah, rumah, baju, mobil, ataupun karya seni digital dan mendapatkan sertifikat kepemilikan yang sah atas aset-aset digital itu. Aset itu atau barang itu akan selalu ada dan tetap akan jadi milik Anda selama Anda tidak menjualnya ke orang lain. Jika barang Anda itu banyak yang orang lain yang berminat untuk membelinya,
maka harga barang Anda itu bisa jadi tinggi nilainya di pasar. Kenapa Facebook begitu nafsu membangun metaverse? Sebagian karena metaverse itu sebuah gagasan yang keren. Sebagian lagi karena metaverse akan menjadi lahan baru yang tidak terbatas untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Sam Purifoy, seorang PhD berusia 27 tahun dari Columbia University, meninggalkan pekerjaannya di Goldman Sachs untuk mengejar peruntungan dengan bermain video game bernama Axie Infinity, sebuah permainan online berbasis blockchain yang menggunakan uang kripto sebagai alat tukar. Untuk ikut bermain, Purify harus membeli 3 buah monster yang disebut Axis seharga $500. Kemudian, Axis milik Purify ini akan diadu dengan Axis milik pemain lainnya dengan model pertarungan seperti permainan Pokemon. Nah, pemenang akan mendapatkan Smooth Love Potions yang bisa digunakan untuk mengembangbiakkan Axis. Semakin sering menang, maka semakin banyak Axis yang berhasil dilahirkan. Nah, Axis baru ini bisa digunakan oleh Purify untuk dipertandingkan lagi, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak Smooth Love Potions. Atau bisa juga dijual pada pemain lain seharga kurang lebih $150 per Axis-nya. Nah, inilah letak ekonominya. Dengan modal $500, Purify bisa berternak banyak Axis dan dijual dengan keuntungan yang berlipat ganda. Orang-orang seperti Purify ini tentu cerdas ya. Mereka ingin mencetak sebanyak mungkin uang sementara tahu keterbatasan dirinya. Maka mereka mulai memperkerjakan pemain lain yang nggak punya modal untuk bermain atas nama mereka. Selain itu, mereka juga memberikan modal pada pemain lain dengan imbalan bagi hasil atas setiap kemenangan yang mereka dapatkan. Dengan begitu, jumlah kekayaan yang bisa dikumpulkan Purify menjadi tidak terbatas. Nah, inilah ekonomi metaverse. Dalam dunia yang tidak terbatas, kekayaan pun menjadi tidak terbatas. Dalam metaverse, Anda dapat membeli atau menyewa tanah, membangun apapun di atasnya, dan mendapatkan uang darinya. Anda bisa membuat museum virtual dan menarik biaya dari setiap pengunjung yang datang. Atau Anda juga bisa membangun mall dan menarik komisi dari setiap penjualan yang terjadi di dalam mall virtual Anda. Bahkan, Anda bisa memasang billboard di dinding bangunan Anda dan menyewakannya pada brand yang ingin beriklan. Pertanyaannya kan, emang ada yang mau? Jawabannya ada banget. Dan itu sekarang sudah terjadi. Dan coba bayangin ya ketika nanti miliaran manusia sudah memenuhi metaverse layaknya Facebook yang sekarang ini sudah berisi hampir 3 miliar orang. Maka harga tanah yang Anda miliki di metaverse itu pasti akan melambung tinggi. Dan billboard yang Anda pasang di dinding mall virtual Anda, itu akan jadi rebutan brand-brand besar. Cuan semua itu isinya. Anda seorang arsitek. Nah, Anda juga bisa tuh menjual layanan mendesain rumah virtual di metaverse. Kemudian kerjasama dengan seorang programmer untuk membangunkan rumah itu untuk klien Anda. Atau Anda ingin jadi Elon Musk. Anda bisa bangun pabrik mobil di dalam metaverse, kemudian menjual mobil-mobil digital itu kepada penduduk yang ada di situ. Kalau Anda misalnya produsen mobil di dunia nyata, Anda bisa membuat versi digital dari mobil Anda itu, kemudian menjualnya di metaverse. Teknologi NFT yang dilekatkan pada setiap aset digital di metaverse memastikan bahwa aset itu unik milik Anda, memiliki nilai, dan dapat diperjualbelikan. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling besar di metaverse ini? Jawabannya jelas ya, para tuan tanah dan pengusaha yang masuk paling awal. Seperti mereka yang beli Bitcoin 10 tahun yang lalu, sekarang kaya raya. Dan ketika metaverse sudah semakin mature dan pemain-pemain baru semakin banyak memenuhi kota, maka ketimbangan ekonomi akan terjadi. Ratusan ribu orang akan berusaha membuka bisnis di sana. Dan para tuan tanah pun akan menetapkan harga sewa lapak yang bisa jadi nggak masuk akal. Jutaan pencari kerja berharap bisa menjadi karyawan di perusahaan mirip Purify dan teman-temannya. Sementara lowongan kerja terbatas, demand jauh melampaui supply. Para pencari kerja terpaksa menerima tawaran dengan gaji yang rendah. Para partner dipaksa ikhlas menerima bagi hasil yang nggak seberapa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya terima aja. Dan siapa yang paling diuntungkan dari semua itu? Tentu aja ya, dia yang membangun dunia itu. Sang alfa yang memungkinkan semua itu terjadi, aka Facebook. Dan seperti ungkapan yang sering diucapkan di sebuah kasino, the house always wins. Kapitalisme telah bekerja dengan sempurna. Dalam sebuah komunitas yang dikelola oleh pemimpin yang adil, maka aturan main akan dibuat untuk membangun kemaslahatan bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua anggota komunitasnya. Sayangnya, Facebook seperti perusahaan-perusahaan lainnya adalah mesin kapitalisme. Tujuannya cuma satu,
mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk para pemegang saham. Maka aturan main akan selalu berpihak pada tuan tanah, bukan pada warga. Tentu saja ya, mereka cerdas memainkannya. Aturan dibuat dan disajikan sedemikian rupa sehingga terlihat memihak warga. Para pemain bisnis semakin kesini semakin jago melakukan itu. Mereka pandai memainkan ego kita, memancing hasrat, menawarkan kesenangan yang sulit kita dapatkan dalam dunia nyata. Dan tanpa sadar, kita pun menyerahkan uang kita. Nggak sekali, tapi berkali-kali. Bahkan kita titipkan dompet kita pada mereka. Mempersilahkan mereka untuk mengambil isinya secara rutin agar mereka terus memuaskan dahaga syahwat kita. Oke. Mungkin saya terlalu berlebihan ya dalam menggambarkan jeratan kapitalisme yang bisa terjadi dalam metaverse. Nah, supaya berimbang, yuk kita lihat metaverse dari sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian orang, metaverse merupakan sebuah libertarian utopia yang memungkinkan setiap orang dapat bertindak dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya intervensi dan manipulasi dari pemerintah. Mereka melihat metaverse yang kemungkinan besar akan berjalan di atas teknologi blockchain dan mata uang kripto akan bisa menghadirkan pasar bebas atau free market yang sebenar-benarnya. Semuanya kembali pada mekanisme pasar yang murni. Hal itu mereka yakini akan memberikan keadilan yang sejati untuk semua pelaku ekonomi. David Cameron, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata, "Saya percaya bahwa pasar terbuka dan perusahaan bebas adalah kekuatan terbaik yang dapat dibayangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Mereka adalah mesin kemajuan, menghasilkan usaha dan inovasi yang mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan memberi orang kesempatan. Ketika bekerja dengan baik, pasar terbuka dan perusahaan bebas benar-benar dapat mempromosikan moralitas." Dalam perspektif libertarian, metaverse akan mendorong perdagangan bebas, di mana persaingan yang adil akan tercipta. Semua orang diperlakukan sama, dan hanya produk berkualitas tinggi yang bisa menang di sana. Siapapun, termasuk perusahaan-perusahaan kecil, bisa menjadi tuan tanah di dunia baru ini jika mereka masuk lebih awal dan memposisikan dirinya dengan baik. Sama seperti dulu ketika para pengusaha dari negara-negara maju berlayar mengeksplorasi lautan hingga menemukan benua baru. Mereka kemudian menguasai lahan-lahan yang ada di sana. Mereka pun jadi kaya raya, padahal di negara aslinya mereka bisa jadi bukan siapa-siapa. Maka perusahaan-perusahaan yang punya visi besar seperti Facebook pastinya akan mencoba masuk lebih dulu agar bisa menguasai lahan yang paling besar dan menjadi penguasa di dunia baru itu. Itulah yang membuat Facebook berani investasi besar-besaran ke dalam pembangunan metaverse ini. Karena disitulah masa depan dari kapitalisme. Multiverse perlu waktu yang tidak sebentar sebelum benar-benar menjadi kenyataan. Namun, nggak sedikit loh perusahaan yang sudah mulai curi start agar nantinya bisa mendulang keuntungan di dunia yang baru itu. Salah satunya adalah Weir Group, perusahaan asli Indonesia yang dikomandoi oleh Michael Budi. Saat ini, Weir Group bekerja sama dengan perusahaan Singapura My Republic untuk menciptakan berbagai ruang virtual, dari pasar hingga museum, beserta avatars untuk digunakan para users dalam berinteraksi dan bertransaksi di metaverse. Sesungguhnya kita nggak perlu menunggu hingga metaverse mewujud jadi kenyataan. Saat ini pun kita sudah melihat anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktu bermain di dunia virtual dengan teman-temannya dari berbagai negara dibandingkan bermain dengan anak-anak tetangga di komplek rumah. Bahkan bukan cuma hanya itu. Sebagian dari kita pun merasa lebih senang hidup di lini masa media sosial daripada di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Melihat itu, kayaknya metaverse akan datang lebih cepat ya dari yang kita duga. Ironisnya, selagi dunia bergerak cepat menuju masa depan, masih banyak perusahaan yang hidup di masa lalu. Mereka terus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa bisnis mereka akan baik-baik saja. Dan di akhir tahun seperti ini, mereka sedang sibuk menyusun rencana masa depan berdasarkan data historis masa lalu. Mereka ngotot menyelenggarakan rakenasnya secara offline. Karena bahkan setelah hampir 2 tahun, mereka masih nggak merasa nyaman menggunakan Zoom. Dan topik diskusi yang paling futuristik dalam pertemuan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kita. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Sudah paham ya yang disebut dengan metaverse dan bagaimana peluang bisnisnya. Oke, silakan kita berdiskusi. Teman-teman. Yuk.
Apa tadi yang dipelajari? Silakan. Ivan boleh, Riza boleh, Nurus, Sufa. Silakan. Bagaimana metaverse ke depan orang akan dibawa ke sana. Mungkin kalau kemarin kita mengikuti workshop online, kita membuat sebuah bisnis baru, adalah mereka adalah menggunakan media sosial, ya, ada yang pakai IG, Instagram, pakai Facebook, yang dulunya itu tidak memungkinkan kok jualan kok pakai online, tapi sekarang malah kayak kebutuhan. Bayangkan ke depan lagi, ketika metaverse ini sudah jadi beneran dan sudah banyak orang di sana, maka semuanya akan ngomong pakai metaverse. Apalah tadi kelebihannya? Banyak kelebihannya. Secara virtual tadi memudahkan banyak orang, tidak perlu kemana-mana, mau entertain, mau rumah bagus, mau apa aja bisa terkoneksi dengan cepat. Tidak perlu, kalau saya misalkan mau ke kampus, saya tidak perlu nyetir. Nyetir itu akan bikin capek, ada macetnya, habis-habisin bensin. Tapi kalau dengan metaverse tadi itu, saya tinggal meeting, masuk, pilih avatar saya, pilih baju saya, ke ruang meeting yang ada di UMG dengan cepat sekali. Ya, semuanya akan berjalan dengan efektif. Negatifnya apa? Tadi disampaikan, ini adalah jaringan kapitalis global, kapitalisme global yang ujung-ujungnya adalah yang sejahtera itu ya orang yang tuan tanah istilahnya, yang punya duit banyak, yang menciptakan metaverse, atau perusahaan-perusahaan yang masuk duluan ke metaverse yang akan mengambil keuntungan. Yang rugi siapa? Ya ujung-ujungnya nanti konteksnya ya pekerja pegawai itu yang tidak punya banyak pilihan. Tadi disampaikan demand-nya kecil, supply-nya besar, sehingga suplai tenaga kerja tadi itu ya dipermainkan, akhirnya diberi murah. Oke, silakan. Siapa yang mau berpendapat ke depan? Saya mulai. Silakan. Berarti kayak metaverse itu kayak sebuah aplikasi gitu, kayak dengan cara bayangan gitu Pak. Gitu Pak. Apa gimana Pak? Saya tadi kayak bacanya kayak seakan-akan metaverse itu kayak memberikan bayangan mengekspresikan diri kita sendiri gitu Pak. Bener nggak kayak gitu? Metaverse itu kita membuat dunia virtual. Jadi bayangkan sekarang kita masuk ke Facebook, itu kan dunia virtual ya, tapi kan ngetik gitu ya. Tapi ke depan ada dunia virtual yang nanti juga salah satunya digawangi oleh Facebook. Dia bikin dunia maya. Sudah pernah lihat tadi Roblox belum? Belum. Iki Dani cerita game ini pintar. Jadi orang seperti masuk ke dunia game. Jadi anak-anak saya itu memang sukanya Roblox. Dia membangun kotanya sendiri. Aku di sini ya ada tower, di sini ada bank, di sini ada apa. Dia bangun sendiri kotanya itu. Dan dia pakai avatar itu semacam visualisasi dirinya dia di dunia itu. Yang orang lain bisa masuk ke dunianya dia dan bisa bermain-main di situ. Kalau Roblox sekarang yang dimainkan anak-anak itu avatarnya adalah 3 dimensi tapi di dalam laptop. Tapi ke depan virtualnya itu seperti tadi ditunjukkan orang pakai kacamata. Melihatnya ini sudah. Jadi kalau saya pakai kacamata itu, lihat Sufa, saya bisa download informasinya. Sufa umur sekian, bapaknya namanya ini ada semua. Kan ada di database kan. Database-nya bisa saya baca. Langsung kebaca kayak gitu. Langsung kebaca. Tanah ini milik siapa, luasnya berapa, kebaca. Bisnis ini punya siapa, ada semua. Terus kemudian kalau saya mau meeting, tadi itu kan ada ini presentasi meeting, ruang mana. Begitu kita klik, kita langsung dibawa ke ruangan itu kan nanti. Bleng. Tidak hanya kita melihat seperti ini, tapi fisik kita juga hadir kan tadi itu. Bisa dipahami ya? Oke, Pak. Ke depan seperti itu modelnya. Jadi kalau kita mau wisata ke Bali, ya kita seperti hadir pakai kacamata tadi itu,
tangannya pakai ada penggerak tadi itu, kita seperti merasakan, seperti menyentuh, seperti apa gitu. Padahal fisik kita ada di rumah sini. Tapi alam virtual kita yang kita lihat itu berubah menjadi pantai. Jadi kita nanti mungkin akan ada semacam orang kalau fitness dulu lari itu. Mungkin ada kayak gitu kalau kita mau lari alat bantunya. Ada semacam surfingnya nanti kita gini-gini tapi seolah-olah sudah di atas ombak. Dan orang yang membuat surfing, membuat baju tadi itu bisa ditransaksikan secara virtual. Apa sih tadi itu ada orang yang masuk ke pesta, kan dia beli baju kan, ting, gaji avatarnya ini bajunya bagus, sesuai yang tren terbaru. Ada topi-topi yang dibuat orang dengan tren terbaru, itu bayar semuanya. Jadi ada bisnis di situ. Tadi disampaikan juga ada anak lulusan S3 atau MBA tadi itu yang bermain game. Ya. Masih ingat tadi? Diperlihatkan. Main game dia modal $500 US. 500 US dollar itu berapa? Kalau pakai 15.000, 7,5 juta. Kemudian dia dapat 3 semacam boneka gitu yang itu dipermainkan. Yang dipertarungkan, yang kalau menang dia akan dapat sebuah obat ini nanti bisa memperbanyak mainannya tadi. Dan itu kalau sudah banyak bisa dijual, satunya $150. Ya, itu sudah bisa menghasilkan uang dari transaksi itu. Jadi banyak orang nanti berpenghasilan dari metaverse tadi. Bisa ditangkap nggak konsepnya tadi itu, teman-teman? Sudah bisa paham. Oke, saya ingin dengar suaranya Riza. Riza itu Pak, masih izin ke belakang. Oke. Sarif bisa open mic? Iya, Pak. Kamu melihatnya seperti apa metaverse ini dan peluangnya ke depan? Wah, peluangnya besar sih, Pak. Itu kan tidak terbatas Pak ya dunianya. Tidak terbatas. Banyak. Bahkan nanti Facebook bikin dunia sendiri, Elon Musk bikin dunia sendiri, dan setiap orang bisa bikin dunia sendiri. Tinggal nanti dia bagaimana mempromosikan dunia itu, siapa orang yang berbondong-bondong masuk ke universe yang mana. Kalau cuma 2 gampang, nanti orang tinggal berbagi. Tapi kalau banyak kan ya repot. Kamu melihat peluang bisnis seperti apa, Sarif? Untuk tokomu retail sok buka di metaverse itu nanti. Mungkin nggak tokomu buka di situ? Mungkin tidak sih, Pak. Kenapa kok tidak? Mungkin bisa. Belinya secara online, kirimnya secara offline. Iya, bisa. Kalau orang semuanya 24 jam sudah ada di metaverse, kamu nggak perlu lagi jualan-jualan di tempat yang lain kan? Orang sudah melihat di situ. Oh, tokonya Sarif ini jualan ini, aku mau beli, tik. Tahu-tahu kamu sudah harus ngirim, gitu aja kan? Iya, Pak. Ayo, apalagi diskusikan, silakan. Kira-kira ini hal yang positif atau hal yang negatif sih metaverse itu? Menurut saya ada positifnya, ada negatifnya, Pak. Oke, apa positifnya? Positifnya itu perkembangan digital pasti ada. Habis itu kalau negatifnya orang pasti kurang berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau kamu seorang pebisnis, sebagai seorang pebisnis Nurus, kamu akan masuk ke metaverse sejak awal, atau kamu termasuk orang yang akan bertahan untuk tidak masuk ke metaverse? Sejak awal. Kamu akan masuk ke sana? Iya, kalau peluangnya besar dan orang besar juga kayak yang punya Facebook kan nggak mungkin ya ada kemungkinan gagal, tapi itu udah direncanakan kan, Mbak. Lihat ke depannya gitu, anak muda udah main gadget gitu, anak kecil. Yes.
Tapi ya perlu hati-hati. Ini adalah jebakan kapitalisme global. Kamu tahu kapitalisme global maksudnya? Kalau yang itu kurang paham, Mbak. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Indra, kapitalisme global itu ya nanti siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Ya pemiliknya. Ya. Kita akan memperkaya pemiliknya tadi itu. Yang sengsara siapa ya? Tetap orang-orang kecil nantinya. Iya. Jadi mereka membuat ini ya untuk keuntungan dengan lebih cepat lagi. Jadi dia bilang dompet-dompet kita itu dititipkan pada mereka. Tahu nggak artinya apa? Berarti dia yang mengelola uang kita dan dia makin maju. Ya, caranya seperti apa? Ayo coba kalau kamu tahu. Kayak Bitcoin itu kan ibaratnya nggak nyata. Maksudnya uangnya nggak nyata gitu loh. Dan mesti negara nggak semua negara itu mau apa itu mengakui Bitcoin di negaranya gitu Pak. Yes, nggak usah ke Bitcoin ya, sekarang aja. Misalkan kamu sekarang punya tabungan 10 juta. Iya. Saya tanya, uangmu sekarang ada di sakumu atau ada di bank? Ada sebagian besar masih di bank, tapi ada yang udah dikelola gitu. Nah, itu artinya uangmu itu tidak di kamu. Iya. Ya, itu yang sekarang. Ke depan itu malah lebih risiko lagi dengan adanya Bitcoin tadi itu. Dipegang Bitcoin. Iya, Pak. Ya, sekarang kan sudah kejadian kayak gitu. Cuman karena kamu merasa percaya dengan bank, kamu nggak ada masalah kan gitu. Merasa fine-fine saja. Padahal bank juga punya masalah dengan perusahaannya sekarang ini. Ya. Iya, kalau sawaya-waya catatanmu itu hilang, kamu ya sebuah salam kan, kamu nggak punya dompetmu tadi kamu sudah serahkan. Dan setiap bulan dipotong berapapun kan kamu juga nggak ngerti itu. Iya, Pak. Ya, kayak gitu. Jadi ya silakan dipertimbangkan sisi positif dan negatifnya dan responmu seperti apa. Tadi gambarannya sudah sangat jelas. Ke depan itu seperti itu. Ya mau nggak mau nanti arahnya akan ke sana. Kenapa kok mau nggak mau ya? Karena orang yang punya uang itu membuat teknologi ke sana arahnya. Dan kita jarang kan bisa melawan kalau ada yang kayak gitu-gitu ya. Ya, tinggal kita nanti gimana meresponnya. Oke, saya ingin dengar Ivan. Ivan bisa open mic, Ivan. Ya. Ivan, menurutmu gimana, Ivan? Ini peluang, ancaman atau apa, Ivan? Ya, ada peluangnya, ada ancamannya sih, Pak. Oke, ceritain, Wan. Sedikit, Wan. Ancamannya apa, peluangnya apa? Kalau peluangnya kan dunia pekerjaan bisa lebih terbuka lagi gitu loh, Pak. Lebih bebas. Terus kalau ancamannya ya ada ancaman IT gitu, Pak. Bisa dibobol oleh orang yang lebih ahli IT-nya gitu, Pak. Kalau kamu kira-kira mau ngambil langkah apa, Ivan? Kalau kamu lihat dengar informasi kayak gini. Ya paling ikut nyoba sih, Pak. Ikut ada di dalamnya gitu, Pak. Oke, bagus. Ya, kita jangan tutup mata ya. Kita ikuti seperti apa perkembangannya. Jadi supaya kita bisa antisipasi segala sesuatu. Jadi kayak orang-orang berdakwah itu kan sekarang nggak hanya offline, online pun mereka kan juga berdakwah. Akhirnya apa? Bisa menjangkau orang-orang dari mana-mana dan kapan saja. Orang-orang yang nggak sempat ngaji itu melalui online bisa ikut ngaji dan dia bisa memilih waktu ngajinya kapan. Itu sangat efektif juga. Oke, bagus, Ivan. Riza, bisa open mic, Riza? Iya, Pak. Oke, Riza, gimana Riza pendapatnya Riza tentang metaverse? Ini Pak Beni, maaf tadi saya nggak ngikuti dari awal. Jadi kalau menurut saya, terdapat peluang untuk kita, Pak. Tinggal kita tergantung cara kita melakukan dan melakukan yang kita lihat dari peluang tersebut. Kalau kamu memungkinkan semuanya, kamu akan bergabung dengan metaverse.
membuka bisnismu di metaverse? Atau kamu termasuk orang yang modelnya tradisional atau bukan tradisional, istilahnya itu orang yang sudahlah saya realistis saja, saya akan mengembangkan bisnis dengan model yang sekarang dulu, atau bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya ya kita tetap mengikuti perkembangan dunia, tetapi kita ambil yang positifnya dan mengikuti sesuai dengan budaya di Indonesia dan masyarakat seperti itu, Pak. Oke, kalau pertanyaan itu seperti ini. Kira-kira bisnis apa yang sesuai kalau kita mau masuk ke metaverse? Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Bisnis apa ini yang paling menguntungkan kira-kira kalau kita mau masuk ke metaverse? Bisnis tanah. Bisnis tanah. Gimana caranya bisnis tanah tadi? Itu kan mesti ritual, Pak. Terus? Kalau nggak salah tadi Pak itu juga bilang gitu. Ya, Pak Dr. Indra. Yang punya brand-brand menjadikan brandnya itu spiritual juga. Kamu masuk ke metaverse, kemudian beli tanah. Ditakoni bapakmu, Nurus, duitmu 1 miliar kemana? Kamu bawa kemana? Buat beli tanah. Di mana tanahnya? Di Facebook, Pak. Kamu beli daerah mana? Daerah situ loh, Pak, Gresik sebelah sini. Ayo aku ternorono. Iya. Dan bisa jadi harganya sekarang masih murah dalam tanda kutip, tapi yo murahnya dunia virtual kan ya mahal kan. Artinya harus ada uang cukup besar yang kamu keluarkan, dan ekspektasinya itu nggak sekarang, belum tentu 5 tahun lagi, belum tentu 10 tahun lagi, bisa jadi 20 tahun, bisa jadi lebih cepat dari itu katanya kan gitu. Ya, kayak kamu beli tanah yang beneran, ini suatu saat akan menjadi prospek, tapi suatu saatnya kita tidak tahu kapan. Kalau bisa dikatakan agak kasar itu kita ibaratnya dipermainkan sama yang punya metaverse berarti, Pak. Kalau kan kamu kan ada 2 tadi sama Dr. Indra ceritakan, ada orang yang meresponnya itu negatif, ada yang meresponnya itu sebuah peluang atau positif. Kalau kamu termasuk orang yang meresponnya negatif, ya kita akan selamanya dipermainkan oleh mereka. Karena mereka yang punya universe. Mau tutup sekarang, universe-nya ditutup, ya urusan mereka. Ya, tapi mereka kan pinter ngomongnya tadi itu. Ya, persamaan H atau apa tadi yang katanya yang dikutip Perdana Menteri Inggris tadi itu. Yang macam-macam seperti melegitimasi bahwa itu hal-hal yang benar, hal-hal yang humanis. Padahal di balik itu semua mereka adalah pengumpul cuan nomor 1, pengumpul uang nomor 1, dan mengeruk dengan cara yang sangat cepat. Ya istilahnya itu kita memberikan dompet kita kepada mereka untuk diatur dan untuk diambili, untuk memuaskan kita. Kalau dari sisi negatif saya melihatnya ini, ya inilah dunia yang melenakan, yang membuat kita tertipu itu ya kayak gini nih. Jadi setiap harinya kita disibukkan dengan metaverse tadi itu. Wis gak ngurusi, kadang-kadang kita lupa sholat, lupa zikir, lupa semuanya. Sesuatu hal yang membuat kita terlena memenuhi hawa nafsu kita tadi itu. Katanya Dr. Indra kan gitu tadi. Iya, Pak. Ya menjanjikan lah. Kan kita tadi bilang sudah tahu sendiri kayak gitu. Mempermudah semua aktivitas kita dengan sangat efisien. Tapi ya menghilangkan sendi-sendi sosial yang biasa kita ketemu tiap hari. Ini anak saya ini termasuk yang jarang keluar rumah. Satu karena rumah saya juga tetangganya jarang punya anak kecil. Juga dia mainannya sudah pakai laptop, komputer, terhubung dengan Roblox, dengan game dan lain sebagainya. Teman-temannya itu teman-teman sekolahnya dia atau teman-teman dari luar negeri yang bermain bersama-sama lewat kayak Roblox tadi itu. Jadi modelnya kayak gitu. Ya, bisa negatif, bisa positif, semuanya
Tergantung kalau kita mau ngambil positifnya, kita harus bisa memetakan jalur-jalur ini yang akan kita mainkan supaya saya selalu mendapatkan sisi positif. Iya, Pak. Ya kayak orang sekarang bermain YouTube, bermain TikTok, bermain apa. Kalau kita konsisten di jalur positif ya, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Orang menggunakan untuk nge-share ceramah-ceramah agama supaya banyak orang yang bisa mengakses informasi itu, ya akan mendapatkan jalur positif itu. Kalau orang ngambilnya yang negatif, ya dapat negatif semua. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan lagi tentang metaverse ini? Ini menarik ini sebenarnya. Coba nanti cari tentang Bitcoin kalau nggak ngerti Bitcoin. Kemudian cari teknologi blockchain. Kamu cari apa itu teknologi blockchain. Jadi kamu harus paham semuanya apa yang diomongkan di kuliah tadi itu satu persatu supaya kalian memahami secara holistik, secara keseluruhan apa sih yang dimaksud dengan metaverse, apa sih peluang yang ada, apa sih potensi yang hilang dari yang terjadi di zaman sekarang ini, apa yang harus saya antisipasi, bagaimana sebuah perusahaan harus bergerak supaya tidak ketinggalan, seperti itu. Ya, masih banyak PR. Silakan, ada yang mau didiskusikan lagi? Atau ada yang mau ditanyakan tentang skripsi juga boleh. Kita masih ada waktu 25 menit. Kalau tidak ada, saya akan tutup kuliah ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Riza, gimana Riza skripsinya? Sudah sampai mana sekarang Riza? Enggak, Pak. Bab 2, Pak. Bab 2. Oke. Kamu pembimbingnya jadi sama Pak Aris atau bagaimana? Enggak, Pak Aris, Pak. Oh iya. Oke. Jadi apa judulnya? Bisa. Jadi yang kemarin itu, Pak, yang strategi inovasi usaha minuman sarang burung walet Fitness Joy itu. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Enggak, Pak. Cepat selesaikan bareng-bareng Nurus sama Sarif supaya bisa ujian seminar bareng. Ya. Enggak, Pak Ben. Kalau Ivan sudah sampai bab berapa sekarang Ivan? Bab 4, Pak. Bab 4 ya? Iya. Itu Pak, tanya Pak. Yang wawancaranya itu masuk bab 4 ya, Pak? Wawancara. Hasil wawancaranya itu dimasukkan bab 4 atau gimana, Pak? Dimasukkan bab 4. Pada saat bab 4 perhatikan yang sering teman-teman keliru. Jadi di bab 2-nya itu tujuan penelitian itu ada 3. Misalkan bahas 1 bisnis model, 2 dampak pandemi terhadap perusahaannya, yang ketiga inovasi yang dilakukan supaya bertahan. Itu di bab 4-nya itu judulnya tidak sama dengan itu. Jadi membahasnya yang berbeda. Jadi nggak nyambung. Jadi 4.1 itu bahasan tentang bisnis model perusahaan. Perusahaan apa tadi itu? Misalkan Toko Barokah, bisnis modelnya apa? Itu bahas itu. 4.2 bagaimana dampak pandemi terhadap Toko Barokah. 4.3-nya inovasi yang dilakukan Toko Barokah supaya bertahan di tengah pandemi. Nah, itu bahasanya kayak gitu. Di dalam tiap-tiap 4.1, 4.2, 4.3 itu jelaskan segala sesuatu yang di situ. Diawali dengan kamu hasil survei, hasil wawancara, kamu kasih kutipan. Oh, ini loh. Misalkan namanya Subadri, umur 50 tahun, pemilik Toko Barokah misalkan, menyampaikan bahwa mitra bisnis Toko Barokah adalah supplier A, supplier B, supplier C. Dia mensuplai A, B, C, D untuk memenuhi kebutuhan ini. Ya, kayak gitu, itu pernyataan itu dikutip, terus kemudian ada referensi dari ahli atau teori atau apa, sampaikan, oh iya mitra itu terdiri dari bla 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 dalam tanda kutip Komara, 2021 misalkan itu.
Jadi ada penjelasan hasil temuan kita dan ada kutipan-kutipan teori atau artikel yang memperkuat temuan kita tadi itu. Bisa dipahami, teman-teman? Iya, Pak. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ragil sudah sampai di mana skripsinya, Ragil? Ragil, bisa open mic? Iya, Pak. Sudah sampai di mana skripsimu? Ini mau berjalan bab 2 ke bab 3 juga, Pak. Oke. Iya. Masih apa ya, Pak? Masih apa ini? Masih tak revisi dulu ini yang bab 1-nya. Soalnya kan masih apa ya? Masih bingungnya itu di tengahnya pendahuluan itu, Pak. Masih cari itunya revisi lagi gitu. Oke. Kamu jadi pembimbing siapa, Pak Aris? Iya, Pak, jadi Pak Aris. Soalnya ya itu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Saya sudah banyak sekali juga. Segera koordinasikan supaya nanti bisa bareng-bareng itu. Sarif, Riza, sama Nurus. Kalau bisa, kalau nggak bisa, minggu depan sudah sudah habis ya Desember ya. Minggu depan sudah Januari kan ya. Iya, oke, Pak. Hari ini tanggal 20 November. 23, Pak. 23. Masih ada minggu depan, hari Jumat. Nggak tahu itu libur atau enggak. Kalau bisa, usahakan minggu depan itu kalian bisa seminar, proposal ya. Nggak tahu itu hari Kamisnya atau hari Rebunya. Kalau misalkan tinggal 31 libur. Jadi nanti Januari kalian mikiri bab 4. Ya. Ayo semangat, biar cepat lulus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Belum, Pak. Sudah. Cukup ya kuliah hari ini? Iya, Pak, sudah. Pak Anies kesel saat ini. Oh, tidak, Pak, tidak. Baik, terima kasih. Kita sudah kuliah tentang metaverse hari ini. Kita lihat tadi peluang dan ancamannya seperti apa ke depan terkait bisnis dan mungkin kehidupan masa mendatang. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Beni. Yes, sama-sama. Saya meeting ya.